Kekristenanmu kalau nyaman, ada yang salah. Betul? Kalau nggak ada proses, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, wah repot. Ada yang salah. Berarti bukan Yesus yang kamu sembah. Karena ini the path of Christ, perjalanan Yeshua itu selalu diproses mendewasakan. Makanya 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti, amin, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Lihat nih saudara, yang dulu kita masih seperti anak-anak yang banyak gak ngerti. Kita masih jatuh sana sini, serong sana sini, betul gak? Ngulangin lagi dosa, ulangin lagi dosa, ulangin lagi gitu aja. Itu kan gini, kamu belum tahu yang namanya perjanjian. Kalau perjanjian itu gini, ya udah, yang sudah tertulis harus deal sama-sama, betul? Bahkan di area bisnis juga kan. Oh, lihat nih, saat aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Ingat loh, di sini tidak ada yang namanya ragi. Dia harus meninggalkan juga harus meninggalkan. Gak boleh ada ragi setitik, itu gak boleh. Harus meninggalkan, harus radikal. Amin. Harus gini saudara. Gini. Yang lalu ya sudah, tinggalin semua. Nggak boleh ajak satu, ajak sedikit itu. No. Nggak bisa. Ingat loh, 2 minggu yang lalu saya membahas Abraham, keluarlah dari sanak saudaramu. Ingat gak? Abraham keluar taat, tapi tetap bawa Lot. Padahal Tuhan sudah suruh, kamu harus cabut keluar dari sanak saudaramu. Alkitab mencatat Abraham membawa Sarah dan Lot. Kalau Tuhan sudah bilang tinggalin sanak saudara. Ingat loh, dampaknya apa? Sodom dan Gomora. Ragi setitik, dampaknya Sodom dan Gomora. Makanya jangan main-main dengan dosa. Setitik dosa mengkhamiri seluruh perjalananmu. Abraham orang yang taat, dia disebut bapak orang beriman. Tapi ada yang miss. Dia sedang membawa sanak saudara. Padahal Tuhan sudah bilang, pergi, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan dari rumah bapak. Tapi Abraham masih membawa satu ragi, yaitu Lot. Kelar. Impactnya Sodom dan Gomora. Ingat, dia nggak banyak bawa rombongan keluarga, nggak. Dia cuma bawa satu orang yang namanya Lot. Impactnya dahsyat, mengerikan. So ini, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti, katakan sama-sama, nanti. Why? Saudara, lihat nih, ada tetapi nanti. Kita kan sekarang aku hanya mengenal tidak sempurna, tetapi nanti. So gini. Di ayat ini Rasul Paulus menjelaskan ini bukan instan. Ada perjalanan yang harus kamu tempuh. Pak, sulit Pak, maju terus. Amin. Pak, tapi gak ada tapi, maju terus. Supaya gini, tetapi nanti, supaya nanti yang sempurna itu akan tiba atas kita semua. Amin. Kan Yesus bilang, kamu harus sempurna sebab aku sempurna. Kamu harus kudus sebab aku kudus. Gak boleh mirip, gak boleh. Kalau mirip itu masih gini, sama-sama, itu masih mirip. Kalau udah yang sempurna berarti sama persis. His image and likeness.
serupa dan segambar. Amin. Makanya gini, setan mempermainkannya gini, udahlah, jangan sampai sama, cukup mirip. Oh my God, mirip aja, kamu sudah kelihatan rohani. Halo, hidup dalam zona kekristenan yang percaya kepada Tuhan dan rajin melayani dan kita memberikan kasih kepada banyak orang, itu belum tentu sama. Itu bisa disebut mirip. Tapi ketika image and likeness, kamu harus diam dengan Tuhan. Lihat saudara, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Identitasnya kembali. Amin. Identitasnya kembali. Sulit, jujur saudara, ini proses, ini yang namanya perjalanan. Saya nggak bilang ini mudah, enggak. Saya tahu Rasul Paulus saja menulis kok. Tetapi nanti, apa? Nanti ada perjalanan. Paulus yang tulis, dia tahu, dia tulis gini, aku ini rasul dari suku Benyamin, aku sekolah teologi. Dia anak asuhnya Gamaliel, dia cum laude. Oh my God, Paulus itu cum laude, dia sekolah teologi, anak didiknya Gamaliel. Tapi dia bilang gini, aku melakukan yang baik, tapi yang jahat selalu keluar. Tapi ada yang dahsyat gini, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Oh my God. Sampai dia bilang gini, aku melupakan yang di belakangku, aku anggap sampah. So ini ada proses kok, semua itu ada proses. Pertanyaannya gini, jangan keluar dari proses. Jangan pernah keluar dari agenda Tuhan. Banyak orang percaya, tapi gak banyak orang yang tinggal di dalam agenda Tuhan. Gak banyak. Agenda Tuhan itu cuma satu, restoration. Oh my God, pemulihan segala sesuatu. Amin. Makanya di dalam kitab, kalau nggak salah ya, Kisah Para Rasul, itu dia bilang gini, Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Itu ada di, kalau nggak salah di situ. Kristus Yesus harus tinggal di sorga. Why? Harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Itu adalah goalsnya yang sempurna, bukan yang mirip. Amin. Makanya gini saudara, ini berjalan dengan Yesus sepaket, harus berjalan dengan firman-Nya juga. Oh my God. Amin. Makanya banyak orang yang berjalan dengan Yesus, tapi sedikit orang yang mau berjalan dengan firman-Nya. Betul? Banyak orang percaya banyak. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, oh my God. Bukan orang percaya yang masuk ke dalam kerajaannya, bukan. Tapi orang yang melakukan. Makanya tinggallah di dalam aku dan firmanku. Kan ada dua, betul gak? Tinggallah di dalamku dan firmanku. Supaya apa? Supaya gini, identitas kita yang image and likeness, yang segambar dan serupa itu dipulihkan saudara. Amin? Kalau segambar dan serupa itu dipulihkan, semuanya dipulihkan. Keluargamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, bisnismu dipulihkan. Amin. Karena ini dosa takut dengan ini, setan takut dengan ini.